Baik, kita akan mengulas materi yang sebelumnya. Kita sudah mempelajari apa itu vektor. Bapak pikir semua sudah ngerti perbedaan antara vektor dengan skalar. Vektor itu adalah besaran yang punya besar arah dan nilainya, sedangkan skalar hanya mempunyai nilainya saja. Silpi Mulia baru masuk dia. Silpi Mulia di mana sekarang? Silpi Mulia di mana sekarang? Halo? Halo? Silpi Mulia. Tolong ngomong. Silpi Mulia mana dia? Ya, kalau seandainya lambat akibatnya kan aneh. Isna ini di mana sekarang nih? Silpi Mulia dengan Isna ini di mana sekarang? Tolong dijawab. Isna ini di mana sekarang? Kampungnya? Isna ini di mana kampungnya? Halo. Silpi Mulia di mana kampungnya? Saya di Kuansing, Pak. Kenapa lambat masuk? Tak standby kan? Iya, Pak. Bapak simpulkan aja, setiap saat bisa saja Pak muncul, kirim ketuanya ke ketuanya, linknya ini, kita masuk sebentar dulu, 10 menit. Ya, kalau seandainya Bapak sudah mengakomodir permintaan mahasiswa, bikin video singkat, Bapak bikinkan, mestinya kan Ananda di depan komputer, karena pada setiap saat bisa saja Bapak apakan, munculkan soal, kita kuis, bisa saja. Bapak akan menyimpulkan kalau seandainya tidak hadir, dia tidak kuis berarti tidak hadir. Itu aja. Ini udah berapa menit nih kan? Baru muncul kan? Ketika kawan-kawannya ngontak. Jadi itu aja. Bapak akan tandai juga. Oke, kita bahas vektor. Sudah tadi ya. Ada penjumlah vektor, ada perkalian vektor. Pertemuan pertama kita membahas penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada dua. Pertama secara geometris. Ini Silpi Mulia mau keluar lagi nih ya. Secara geometris dan secara analitis. Kalau secara geometris dengan menggambarkan. Tetapi secara geometris hanya bisa dilakukan untuk koordinat 2 dimensi. Koordinat 3 dimensi tidak bisa digunakan penjumlahan vektor secara geometris. Kita gambarkan. Jadi pada koordinat 2 dimensi bisa kita jumlahkan secara geometris dan secara analitis. Secara analitis kita bisa menggunakan koordinat kartesius. Kita sudah pernah mempelajari arah ke X itu vektor satuannya I, arah ke Y, J, arah ke Z, K. Jadi, misalnya kita mempunyai A sama dengan 2I tambah 3J misalnya, berarti arah ke X-nya itu 2, arah ke Y-nya itu 3. Akan membentuk sebuah titik. Jadi, kalau Bapak mau menggambarkan, secara geometris, jadi kita bisa menggambarkan vektor, sebuah vektor. Nih, katakanlah ini vektor A. Kalau seandainya kita mau memindahkan vektor ini, kita pindahkan ke tempat yang lain, tapi tidak mengubah arah dan besaran. Nih, kita pindahkan ke sini. Ya, panjangnya misalnya 3 satuan, ya, ini juga 3 satuan. Itu caranya. Misalnya vektor, ini vektor A. Ini vektor B, A juga, A aksennya. Ketika kita mau menggambarkan vektor B misalnya, misal begini, ya vektor B. Kalau kita pindahkan menggambarkan ke tempat yang lain, juga arahnya sama, dan besarnya juga sama, misalnya 2 satuan. Gitu. Itu caranya. Kalau seandainya ada 2 vektor, kita jumlahkan A ditambah B misalnya ya. Kita tinggal cara apa dulu? Bisa dengan
segitiga atau jajaran genjang. Di materi itu ada semuanya. Jadi kita gambarkan vektor A, misalnya kita mau A ditambah B. Jadi vektor A dengan tidak mengubah besaran satuan, besaran arah, dan vektor B-nya arah ke A gitu. Ini vektor A, ini vektor B. Mana besarnya R-nya resultannya ini? Ya, ini adalah A ditambah B. Gitu caranya. Itu panjangnya. Berapa panjangnya kita ukur. Tadi kan ada, sebetulnya kalau penggambaran Bapak mestinya A itu lebih panjang dari B. Cuman Bapak karena di komputer ini agak apa juga, susah juga kan. Jadi gambar yang sebenarnya itu sesuaikan dengan besarnya. Besar vektor itu. Dan arahnya itu jangan diubah. Jadi dari titik tangkap, ini titik tangkap vektor A, titik terminal vektor A, titik berimpit dengan titik tangkap vektor B, dan titik tangkap terminal vektor B. Jadi hubungan antara garis yang menghubungkan antara titik tangkap vektor A dengan titik terminal vektor B itu adalah merupakan resultannya. Itu caranya. Oke, terus kalau seandainya ada beberapa, misalnya ada 3 vektor atau 4 vektor. Katakanlah vektor A. Katakanlah vektor A misalnya dengan 2 satuan, vektor A. Vektor B dengan 3 satuan, vektor B. Vektor C misalnya 4 satuan. Tuh 2, 3, 5 taruhlah ya. Vektor C. Jumlahkanlah ketiga vektor tadi. Jadi caranya seperti yang Bapak katakan tadi, dengan tidak mengubah besaran arah. Jadi layar Bapak ini agak apa juga, ntar ya. Oke, Bapak apakan dulu. Itu dulu. Putri Hana di mana sekarang kampungnya? Keluar masuk ya? Kenapa keluar masuk? Susah sinyalnya. Di mana kampungnya Putri Hana? Halo. Putri Hana di mana kampungnya? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak takutnya Bapak ngomong sendiri aja di sini. Karena Dengar, Pak. itu kan Bapak tak lihat sekarang nih. Putri Hana di mana kampungnya? Hah? Halo? Putri Hana. Di mana kampungnya? Yang lainnya bisa jawab enggak? Hana di Duri, Pak. Di Duri, lo kota tuh. Yang ngomong tadi Hana ada? Hana? Enggak, Pak. Villa, Pak. Villa. Oke, kalau seandainya diminta A ditambah B tambah C, berarti gambarkanlah seperti yang tadi. Gambarkan A, besarnya sama, gambarkan B, yang sama juga di ujung vektor A, 3 satuan. Terus gambarkan C lagi, karena layarnya kurang ya. Nah, Bapak salah gambar juga nanti ya. Bapak ubah lah. Ntar. Atau kita perkecil aja lah ya satuannya. Atau oke, vektor C-nya gini. Taruhlah gini ya. Taruhlah oke. Ya, susah juga ya.
Oke, gambarkan lagi. Vektornya itu vektor enter lah. Nah, ini mudah. Vektor A, vektor A 1, vektor B-nya 3, vektor C-nya apa tadi, berapa tadi ya? Enggak lah ini ya. Ya. Mana apanya tuh? Ini A, ini B, ini C. Mana resultannya? Ini tadi dari ujung vektor A ke. Nah, itulah. Ini adalah vektor A tambah B tambah C. Itu caranya. Itu secara geometris. Secara geometris. Sedangkan secara analitis kita menggambarkan dalam koordinat 3 dimensi. 2 dimensi dulu karena kita ngomongnya dulu 2 dimensi. Jadi kita gambarkan lagi dalam koordinat 2 dimensi. Jadi ini arah X, ini ada Y. Oke, misalnya vektor A. Nih. Vektor B ini. Vektor C ke bawah misalnya. A, B, C. Gimana cara menjumlahkannya? Kita harus tahu berapa sudutnya, tahu. Jadi kita menggunakan koordinat polar kan? Y sama dengan apa rumusnya? R cos theta X sama dengan R sin theta. Kita carilah resultan sumbu Y-nya berapa, RY-nya berapa, RX-nya berapa. Setelah itu untuk mencari resultannya itu berarti akar dari RY kuadrat tambah, ya Anda sudah bisa. Kalau yakin tidak bisa itu ya. Itu untuk koordinat 2 dimensi. Sedangkan untuk 3 dimensi, seperti yang Bapak katakan tadi, tidak bisa menggunakan dengan cara geometris. Tidak bisa dengan cara geometris, hanya secara analitis. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena apa yang kita lihat sesungguhnya pada koordinat 3 dimensi itu bukan gambar yang sebenarnya. Nah, nih. Ya, misalnya Bapak tanya ini. Ini berapa sudutnya? Berapa sudutnya? 90. Kalau kita ukur berapa tuh? Tak mungkin 90, sekitar 120, 130 itu kan. Makanya untuk koordinat 3 dimensi tidak bisa kita menggunakan secara geometris. Makanya harus secara analitis. Jadi misalnya kita mau menggambarkan vektor A misalnya. Vektor A. A itu apakah menempel di sumbu di bidang YZ atau tidak? Tidak bisa kita tentukan karena bisa saja arah X itu ada. Misalnya katakanlah vektor A misalnya sama dengan 2X I. Pakai I aja lah ya. A sama dengan 2I. 2I tambah 3J tambah 4K. Nah, gitu. I itu adalah vektor satuan arah sumbu X, J itu sumbu Y, K itu arah sumbu Z. Kalau seandainya 2I, berarti 2I ke arah ke sini. Nah, ini vektornya. 3J misalnya. Nah, kita yang baru lah ya, yang baru lah. Nanti bingung lah. Bapak bikinkan di sini satu. Oke. Kita harus bisa menggambarkan vektor pada koordinat 3 dimensi.
Jadi diminta tadi A sama dengan 2I tambah 3J tambah 4K misalnya. 4K. Jadi arah 2I itu ini 1, 2. Nah, inilah vektornya. 3J mana? Ini 1, 2, 3. Inilah vektornya. Ini vektornya tuh. Nah, tuh. Nih. 4K. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, mestinya harus sama besar ya, karena Bapak gambarkan di sini. Jadi, kita gambarkanlah ini adalah panahnya nih untuk 2 dimensi sebetulnya. 2 dimensi itu apa? 2I tambah 3J. Ya, karena berada pada bidang X, Y. Jadi, pertama yang itu, A itu sama dengan 2I tambah 3J. K-nya berapa? 0. K-nya 0. Ketika kita mau mencari K-nya 0, K-nya 4, berarti kita bikinlah ini tadi. Nih. Jadi, akan kita peroleh, nanti kita proyeksikan yang ini tadi sejajar dengan ini. Berarti inilah. Ini adalah arah kesemuka. Mana vektor resultannya? 2I tambah 3J tambah 4K. Inilah resultannya. Ya, ini resultannya. Nah, ini resultannya. Apakah itu berada di dalam di atas bidangnya, di atas bidang XY, XZ? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada 2I. Kalau seandainya kita tidak menggambarkan alat garis bantunya tadi, ya, tak bisa. Jadi untuk misalnya kita mau menggambarkan koordinat yang arahnya ke bawah. B, misalnya B sama dengan min 2I tambah 3J kurang K misalnya. Jadi cara menggambarkannya ya dengan cara yang tadi. Arah min 2I mana? Ke belakang. Nah, ini ke belakang nih. Min 2I, 1, 2. Ini vektor 2, min 2I itu. Nah, itu. 3J mana? Ke kanan kan? Nah, nih. Ke kanan. Karena positif. Kalau ke kiri negatif. Jadi resultannya mana? Ini resultannya. Inilah. Inilah apanya. Min 2I tambah 3J ini baru. Terus K-nya mana? Min K. Ini K-nya. Min K1 cuman. Arah. Jadi penggambarannya mana? Sejajar dengan resultan A. Apa tadi? XY tadi, ini tadi. Sejajar. Mana? Ini dia. Sejajar. Sejajar dengan ini. Taruh itu ya. Ini garis ke bawahnya. Dari ujung vektor A tambah B tadi. Mana gambar resultannya? Kita ambil dari titik 0 ke ujung tadi. Seolah berimpit. Sebetulnya bukan berimpit ya. Ini tuh. Ini. Ini adalah resultannya. Resultan untuk koordinat 3 dimensi yang arahnya itu min 2I tambah 3J kurang K. Jadi Ananda harus bisa menggambarkan arah ke negatif. Contohkan satu lagi. Dian Mega ini apa? Dari mana? Tadi sinyal kurangnya. Dian Mega. Oke, satu lagi ya. Bapak menggambarkan arah yang sebaliknya. Min B sama dengan min I kurang J kurang K misalnya. Jadi min I arah ke belakang. Ini.
Min K mana ini? Nah, ini min K. Mana resultannya untuk min I dan min J? Sorry, min I, min J ini. Ini resultannya. Nah, ini. Terus min K ke bawah kan? Nah, kan. Nah, kita proyeksikan resultan min I dan min J tadi. Ini, yang ini ke bawah dengan cara selalu tegak sejajar. Nih. Nah, inilah apanya. Resultannya mana? Ini kita hubungkan dari titik 0 ke sini tadi ke ujungnya kan. Gitu caranya. Itu caranya untuk menentukan. Oke, Bapak pikir itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ya, yang Pak, jelas. izin bertanya, Pak. Ya, Kalau sumbu ini tetap X, ini Y, yang di sini Z, kita rubah nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Tapi lazimnya itu kan X itu ke depan ke belakang, ke depan itu X positif, ke belakang itu X negatif, ke kanan itu Y positif, ke kiri itu Y negatif, ke atas Z positif, ke bawah Z negatif. Lazimnya seperti itu. Kalau seandainya kita mau merubah, silakan aja yang tidak lazim. Karena bisa saja kita menganggap bahwasanya X itu Y. Bisa saja Z itu bukan arah vertikal, bisa saja. Tapi kita kalau seandainya kita baru mulai, ya kita pakai yang lazim ya. Kalau seandainya sudah ngerti betul, ya oke. Sama dengan kita mau mencari gaya Lorentz misalnya kan. Kita lihat keadaannya di mana, arah B-nya mana, kan gayanya mana, kan gitu. Tidak selalu bahwasanya jempol kedatangan kanan itu begini atau begini kan banyak caranya kan, bisa begini, tergantung kepada apa yang kita apakan yang kita lihat. Oke, jadi nanti ada Bapak jam 9-nya ada webinar bulan ya. Jadi Anda udah baca semuanya tadi, udah lihat apanya materinya ya. Cuman Sudah, yang, Pak. Ini yang ada berapa soal untuk latihan. Tapi yang ada 2 soal yang pertama itu Bapak share ke nanti ke GC. Kerjakan ini 1 jam ya, 1 jam bisa lah. Tapi soalnya beda-beda antara supaya Bapak sudah menganggap bahwasanya Ananda bisa semuanya. Silakan kalau seandainya mau tanya dengan kawannya, cuman dengan angka yang berbeda. Dengan angka yang berbeda. Bapak share untuk soal 1-2, Bapak akan nanti untuk ini habis pula karena Zoom-nya Zoom apa. Bapak kita punya Zoom sebetulnya. Oke, masih bisa dengar Bapak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Soal 1-2 Masih, Pak. menjelang jam 10, soal 3-4 untuk minggu depan. Oke, kita tutup. Lihat di GC lagi apa tugasnya ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Lebih kurang mohon Pak, maaf. izin bertanya satu lagi, Pak. Gimana ya? Kemarin kan di kontrak kuliah, Pak, ada wajib membuat makalah di akhir semester. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Kita lihat keadaannya sekarang nih. Kita lihat keadaannya, ya. Karena bisa saja rencana Bapak itu membuat semacam jurnal, membedah jurnal itu yang berhubungan dengan fisika matematik. Tapi kalau seandainya keadaannya kurang kita tidak gunakan itu. Ya, karena agak susah juga kan. Sebetulnya tak susah juga, cuman kita maksimalkan lah materinya. Ya. Oke. Ya. Silakan kita sekarang 842. Kita kembali ke Google Classroom. Mudah-mudahan Ananda kita semuanya sehat, bisa menjalankan aktivitas.
Bapak tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah.